Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin walladzi arsala rasulahu litamimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang dirahmati Allah, 19 Mei 2025 yang lalu, Aisyah telah genap berusia 108 tahun berdasarkan hitungan kalender Masehi. Tentu usia ini bukan lagi tergolong usia yang muda. Aisyah telah berkiprah dalam banyak aspek di kehidupan bagi perempuan, baik di Indonesia bahkan secara global. Pada video singkat kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengambil sedikit hikmah dari tema milad yang diangkat tahun ini. Pada panduan milad yang disusun oleh pimpinan pusat Aisyah di sini dijelaskan bahwa ada 10 poin yang diuraikan. Dari 10 poin tersebut, mari kita fokus pada dua bagian yang dicetak tebal. Yang pertama ada di poin kedua pada kata swasembada pangan, dan di poin ke-10 pada tulisan tema milad kali ini. Mari kita fokus pada kata swasembada pangan. Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Lalu, bagaimana Islam memandang konsep swasembada pangan ini? Islam yang merupakan panduan hidup bagi umat manusia telah mengajarkan umatnya untuk bekerja keras, mengembangkan potensi, serta menjaga kelestarian lingkungan. Ada beberapa poin yang bisa menjadi keterkaitan antara konsep swasembada pangan dengan prinsip kehidupan Islami. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Islam bukanlah agama yang hanya memerintahkan untuk ibadah ritual semata, tapi juga pemenuhan kebutuhan dasar juga diajarkan secara terperinci. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk meninggalkan generasi yang kuat, bukan justru sebaliknya. Kedua, kemandirian. Islam adalah agama yang mengajarkan untuk tangan di atas dan bukan tangan di bawah. Ini artinya, kemandirian itu sendiri adalah prinsip hidup Islami. Bahkan, kita juga dilarang mengemis atau mengharapkan sesuatu dari manusia. Sebab Allah lah sebagai satu-satunya zat yang menjadi sandaran hidup kita. Ketiga, zakat dan sedekah. Dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha yang lalu adalah bukti di mana saat sumber daya diolah dengan benar, maka hasil kebaikannya bisa dibagi merata bagi semua pihak. Inilah konsep swasembada yang telah dilaksanakan oleh umat Islam selama bertahun-tahun. Jadi, meskipun kata swasembada pangan mulai populer di Indonesia di zaman pemerintahan Soeharto, namun sejatinya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad silam telah mengajarkan kita tentang konsep ketahanan dan keamanan pangan. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk menjadi panduan hidup bagi kita. Termasuk dalam konsep ketahanan pangan yang sedang kita bahas pun, Al-Quran telah memberikan petunjuk bagi kita. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 43-49, dikisahkan dalam ayat tersebut bahwa Nabi Yusuf alaihi salam melalui tafsir mimpi sang raja mampu merencanakan dan melaksanakan strategi efektif untuk mengatasi masa paceklik sehingga negara Mesir tetap aman dan makmur. Nabi Yusuf atas izin Allah menafsirkan mimpi sang raja dan mengingatkan untuk tidak berlebihan dalam menikmati hasil panen. Akan tetapi, menyimpan sebagian hasil tidak hanya sekedar di lumbung padi, tapi juga masih dalam tangkainya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam mengajarkan kita untuk menerapkan konsep berkelanjutan. Kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran bukanlah sekedar cerita, tapi di dalamnya ada hikmah dan ilmu. Begitu juga dengan perintah dan larangan yang ada di dalamnya memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.
Untuk bisa menerapkan segala isi Al-Quran pada kehidupan kita, cara paling masuk akal adalah dengan meneladani Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan akhlak Nabi dan menjadikannya selaras dengan Al-Quran. Maka, mempelajari sirah nabawiyah adalah langkah awal untuk menambah pengetahuan tentang kemuliaan dan kehebatan Nabi Muhammad. Belajar meniru bagaimana Nabi mengatasi semua persoalan dan menemukan solusi. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya telah memberikan contoh pada kita tentang kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh Nabi dan berhasil dieksekusi baik oleh kaumnya menjadikan Madinah kala itu sebagai kota yang menjadi pusat peradaban dengan hasil pertanian yang berkah. Selaras dengan tema milad kali ini, mari kita tingkatkan keimanan kita terhadap Al-Quran, berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan upaya kita untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga 3 poin tadi kita bisa ambil hikmahnya dan kita bisa menjadi hamba Allah yang semakin dicintai olehnya. Sekian video kali ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.